Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nayatul Fadila. Saya dari kelas 3B4 Akuntansi dengan nomor NIM 2111024025. Saya dari jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Perbankan tentang giro. Nah, giro tersebut, simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan, misalnya waktu, jam kantor, keabsahan, dan kesempurnaan cek serta saldo yang tersedia. Simpanan giro dapat ditarik setiap saat, yaitu uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih cukup. Penarikan uang dapat diambil dari rekening giro, sehingga giro yang akan berkurang baik secara tunai maupun secara non-tunai. Pemilik rekening giro bisa disebut dengan giran, dan kepada setiap giran akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro. Bagi bank, giro merupakan dana murah karena imbalan bunga yang diberikan kepada giran merupakan bunga yang paling rendah. Nah, penarikan giro ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cek, dan yang kedua yaitu dengan cara biliet giro. Nah, cek itu apa sih? Nah, cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya. Pencairan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Bedanya adalah uang tidak dapat diambil pada saat itu, akan tetapi dipindah bukukan melalui proses clearing untuk dalam kota dan inkaso untuk luar kota dan luar negeri. Nah, di sini terdapat jenis-jenis dari cek. Yang pertama yaitu cek atas nama. Cek atas nama adalah cek yang diberikan atas nama seseorang atau badan hukum yang tertentu yang tertulis di dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek atas unjuk yaitu kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Cek ini dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Yang ketiga yaitu cek silang. Cek silang atau bisa disebut dengan cross check, yaitu cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semulanya tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Yang keempat yaitu cek mundur. Cek mundur adalah cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Dan yang terakhir yaitu cek kosong atau bisa disebut dengan blank check. Blank check yaitu cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Dalam hal penarikan dengan cek kosong, apabila nasabah melakukan sampai 3 kali, maka nasabah tersebut akan di blacklist sehingga tidak dapat berhubungan dengan bank manapun. Selanjutnya yaitu pengertian dari biliet giro. Biliet giro yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya. Syarat-syarat dari biliet giro yaitu pertama, ada nama biliet giro dan nomor serinya. Yang kedua, perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama dan tempat bank tertarik. Yang keempat, jumlah dana yang dipindahkan dalam angka atau huruf. Yang kelima, nama pihak penerima. Keenam, tanda tangan penarik atau cap perusahaan. Ketujuh,
tanggal dan tempat penarikan, dan yang terakhir, nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Selanjutnya, masa dan tanggal berlakunya bilet giro. Masa berlakunya bilet giro itu selama 70 hari. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Yang ketiga, bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Selanjutnya itu karakteristik simpanan giro. Simpanan giro dapat ditarik setiap saat oleh pemilik rekening giro atau bisa disebut dengan giran. Simpanan giro dikelompokkan sebagai sumber pendanaan jangka pendek bagi bank. Simpanan giro berbiaya murah dibandingkan sumber pendanaan lainnya seperti tabungan dan deposito. Penetapan tingkat imbalan atau jasa giro merupakan otorisasi bank-bank yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rekening giro. Yang pertama yaitu giro swasta yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, badan swasta, yayasan sosial, dan badan pemerintah lainnya. Yang kedua, giro pemerintah dimiliki oleh instansi pemerintah seperti giro departemen, giro dinas perpajakan, hingga giro kelurahan. Prosedur pembukaan rekening giro. Yang pertama, calon nasabah datang menemui customer service. Kedua, customer service menerangkan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemegang rekening giro. Ketiga, customer service meminta calon nasabah untuk mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening giro dan spesimen serta menyerahkan dokumen pendukungnya. Keempat, bank akan meneliti calon nasabah apakah namanya tercantum di dalam daftar hitam Bank Indonesia. Selanjutnya, yaitu bila tidak tercantum dalam daftar hitam, maka calon nasabah harus mengisi formulir. Lalu, apabila surat permohonan perjanjian pembukaan rekening giro disetujui oleh bank, maka nasabah giro menyetorkan uang tunai atau cek atau bilet giro atau nasabah lain sebagai setoran pertama sepanjang cek atau bilet giro tersebut atau bukan cek atau bilet giro yang kosong. Dan terakhir, calon nasabah giro yang disetujui sebagai nasabah giro bank yang bersangkutan akan diberikan surat perjanjian pembukaan rekening giro, tanda terima bukti setoran pertama, dan menerima blanko formulir. Selanjutnya yaitu setoran rekening giro. Setoran tunai yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi aplikasi atau formulir setoran dan menyerahkan kepada teller bank beserta uangnya. Yang kedua, setoran non-tunai dengan wakaat bank yang bersangkutan yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir setoran dan menyerahkan kepada teller beserta wakaat bank tersebut. Yang ketiga, setoran non-tunai dengan wakaat lain dan setoran secara clearing. Penarikan giro yaitu seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, penarikan giro dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cek dan bilet giro. Jika ingin menarik dana secara tunai, pilih penarikan rekening giro menggunakan cek. Sedangkan jika ingin menarik secara non-tunai atau pemindah bukuan, maka gunakanlah bilet giro. Selanjutnya itu penutupan rekening giro. Kegiatan menutup rekening giro berada di bank tempat rekening dibuka. Dengan ditutupnya rekening giro, nasabah yang bersangkutan selanjutnya tidak dapat melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup. Selanjutnya yaitu keuntungan giro. Yang pertama, memberikan keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Kemudian, dalam hal pembayaran, tidak perlu menyediakan uang tunai, cukup dengan menulis di selembar cek atau bilet giro. Ketiga, uang yang disimpan di rekening giro akan memperoleh jasa giro. Terakhir,
Sedangkan kelemahan dari rekening giro itu terkadang ada pihak-pihak tertentu yang menolak pembayaran dengan cek atau debit giro. Sekian dari persentase saya hari ini. Apabila ada kesalahan atau kesalahan penempatan kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.